Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahmadani dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B angkatan 2019 Universitas Riau. Halo, saya Henry. Halo, saya Felt Agustina. Kali ini kita akan membahas mengenai destilasi. Destilasi merupakan metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Prosesnya meliputi penguapan cairan dengan cara memanaskan yang dilanjutkan dengan kondensasi uap menjadi cairan yang disebut dengan destilat. Nah, untuk proses pemisahan ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama mempunyai perbedaan titik didih yang cukup, kemudian mempunyai sifat penguapan yang relatif tinggi, dan tidak membentuk cairan azeotrop. Campuran azeotrop merupakan campuran yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling terikat sangat kuat dan sulit untuk dipisahkan dengan destilasi biasa. Selanjutnya terdapat beberapa tahapan proses di dalam destilasi ini. Yang pertama yaitu ada evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Kemudian ada pemisahan uap dan cairan di dalam kolom, dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih yang lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Volatil merupakan senyawa organik yang memiliki kisaran berat molekul 50-200 Dalton. Nah, dengan berat molekul yang rendah, maka senyawa tersebut dapat dengan mudah berdifusi dengan fase gas. Tahapan yang ketiga adalah kondensasi dari uap, serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Jenis-jenis destilasi. Yang pertama yaitu ada destilasi sederhana, destilasi uap, dan destilasi vakum. Yang pertama yaitu ada destilasi sederhana. Pada destilasi sederhana ini, pemisahannya itu berdasarkan pada perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Nah, destilasi sederhana ini juga merupakan teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Nah, jika campuran ini dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Proses destilasi sederhana aseton dan air. Bagian-bagian destilasi yang pertama yaitu ada labu destilasi yang berfungsi sebagai campuran antara aseton dan air. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada masukkan termometer ke dalamnya. Lalu kemudian hubungkan labu ke air kondensor. Kemudian kondensor memiliki air dingin atau cold water yang melindungi jaket dari kondensor supaya suhunya tetap dingin. Kemudian ada beaker glass yang digunakan sebagai outlet dari kondensor. Proses destilasi aseton dan air yang pertama yaitu campuran antara aseton dan air ini dipanaskan. Lalu perhatikan termometer. Ketika suhu sudah mencapai 56 derajat Celcius, maka aseton mulai menguap. Nah, uap ini akan mengembun di water condenser. Aseton yang terkondensasi akan dikumpulkan di beaker glass. Ketika semua aseton mulai menguap, maka air akan tertinggal di dalam labu destilasi, sedangkan aseton akan dikumpulkan di dalam beaker glass. Dengan cara ini, aseton dan air dapat dipisahkan, yaitu dengan menggunakan destilasi sederhana. Selanjutnya adalah destilasi uap. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Nah, destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Fungsi dari destilasi uap yaitu untuk memurnikan zat atau senyawa cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya cukup tinggi. Sedangkan sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya, zat cair sudah terurai, teroksidasi, atau mengalami reaksi pengubahan atau yang disebut juga dengan rearrangement. Nah, maka zat cair tersebut tidak dapat dimurnikan secara destilasi sederhana atau destilasi bertingkat, melainkan harus didestilasi dengan destilasi uap. Prinsip dasar dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya.
Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didestilasi dengan air. Aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Nah, campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu distilat. Berikut contoh video prinsip kerja dari sistem destilasi uap. Destilasi uap masih menjadi salah satu cara terbaik dalam menghasilkan ekstrak minyak esensial dari tanaman. Bagian yang diambil dapat berupa tanaman yang baru panen atau yang telah dikeringkan. Berikut adalah contoh alat penyulingan. Wadah yang berada di bawah penyuling diisi dengan air suling, sedangkan bagian atas adalah ruang alembik yang menampung bahan tanaman atau yang sering disebut juga dengan biomasa. Biomasa ini dipenuhi dengan minyak esensial. Ketika air mendidih, uap akan melewati wadah penampung yang berisi air suling dan biomasa. Ketika uap melewati biomasa, suhu tinggi di ruangan tersebut akan menyebabkan kelenjar minyak atau kantong-kantong kecil yang berada di tanaman melepaskan minyak esensial. Kemudian, minyak esensial akan naik bersamaan dengan uap dan dialirkan ke dalam tabung lain. Lalu, melewati tabung kondensasi yang dingin, temperatur yang dingin mengubah uap kembali menjadi cairan yang keluar dan menetes dari tabung. Cairan akan berkumpul, lalu air dan minyak akan terpisah secara alami. Air atau hidrosol akan berada di bawah permukaan wadah, sedangkan minyak naik ke bagian atas wadah. Terakhir, minyak esensial dapat dikumpulkan dan dibotolkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan destilasi vakum. Penjelasan. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah. Jika kondensor menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasikan oleh air. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Aspirator berfungsi sebagai penurun tekanan pada sistem destilasi ini. Lalu selanjutnya saya akan memberitahukan beberapa contoh produk dari destilasi vakum. Yang pertama adalah produk high vacuum gas oil, produk light vacuum slope, produk light vacuum gas oil, produk paraffin oil distillate, dan produk button column HVU berupa short residue. Mula-mula kita masukkan pengaduk magnetik ke dalam labu ukur, lalu kita kencangkan. Setelah itu kita rendam labu ukur ke dalam bak rendaman kurang lebih setengah dari permukaannya. Setelah itu kita pasang kepala destilasi yang telah diberikan vacuum grease. Kemudian kita beri adapter dan kita juga lumuri dengan vacuum grease. Lalu kita taruh termometer pada bagian atas adapter. Lalu kita sambungkan selang ke kondensor air. Lalu sambungkan kondensor air ke kepala destilasi. Lalu kita kencangkan dengan penjepit untuk mengamankan kondensor airnya. Kemudian kita pada percobaan ini menggunakan
adapter 3 kepala atau disebutnya cow atau sapi ke kondensor air. Dan kita amankan juga dengan klem. Lalu pada ujungnya kita masukkan labu ukur untuk tempat penyimpanan atau tempat receivingnya, tempat penerimaan sulingan. Kita hidupkan air pendingin untuk kondensornya. Habis itu kita putar, kita hidupkan pengaduk, sambungkan vakum ke adapter cow dan secara perlahan cabut aparatus dan kita panaskan cairan distilling dengan secara bertahap. Lalu kita buang beberapa tetes cairan distilling awal. Lalu kita ganti ke flush yang lebih bersih dengan cara memutar adapter cow